Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Muristiawati dari Prodi Manajemen Pemasaran dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan. Yang pertama ada stelsel dalam pemungutan pajak. Nah, stelsel sama yaitu ada stelsel dalam pemungutan pajak. Apa yang dimaksud dengan stelsel dalam pemungutan pajak? Stelsel pajak adalah sistem pemungutan yang dilakukan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Dan yang kedua ada pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dalam 3 stelsel, yakni stelsel nyata atau real, merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Yang kedua ada stelsel fiktif. Stelsel fiktif merupakan pengenaan pajak yang didasarkan undang-undang sebagai contoh penghasilan tahun pajak tahun lalu. Yang ketiga ada stelsel campuran. Nah, cara kerjanya adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, lalu pada akhir tahun besarnya pajak dihitung pada stelsel real. Selanjutnya dalam pajak itu ada kendala pemungutan pajak. Yang pertama ada berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Lalu yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Dan yang keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan pembayaran bagi penyelenggaraan negara. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kurang atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada bentuk dari perlawanan pajak. Yang pertama ada perlawanan pasif, yaitu perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara. Dan yang kedua ada perlawanan aktif, adalah perlawanan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya ada pihak yang terkait dalam perpajakan, yaitu ada pihak pertama, negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pihak kedua, badan, lembaga, atau institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung pada perekonomian dalam sebuah negara. Pihak ketiga, warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Yang pertama, pajak pusat. Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak dan disetorkan langsung ke negara. Dan pajak daerah, berbagai pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Yang ketiga ada pajak langsung, pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dialihkan ke orang lain. Selanjutnya ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dialihkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang selanjutnya ada pajak subjektif, pajak yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan subjek pajak atau wajib pajak. Yang terakhir ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang diambil hanya berdasarkan kondisi pajak tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.